Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihil mujahidina tahirin la hawla wa la quwata illa billahil aliyul azim. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha tsumma kunta wa'adbi syai'atal hasanata tamhuha wa khuluqin nas bi khuluqin hasanin. Sadaqallahul azim. Puji syukur hanya milik Allah. Salawat salam mudah-mudahan senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberi Allah banyak kenikmatan yang tidak bisa dihitung, tidak bisa diukur. Wabil khusus kita diberikan nikmat Islam wal iman oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan nikmat Islam dan iman itu kita masih mampu melangkahkan kaki kita untuk mendatangi majelis taklim. Berkali-kali saya ingatkan bahwa sesungguhnya menuntut ilmu itu adalah satu kewajiban yang mutlak, satu nilai yang tidak ada nilai tandingannya dibandingkan jihad fisabilillah, orang gugur di jalan Allah. Bahwa orang yang menuntut ilmu itu apabila dia mati saat dia berada di dalam majelis ilmu, itu matinya setara dengan orang yang terbunuh di jalan Allah. Hanya bedanya, kalau yang terbunuh itu enggak perlu dikafani, langsung dikubur beserta pakaian yang melekat, tidak perlu dimandikan, karena nanti dimandikan bidadari yang cantik. Tapi kalau orang yang mati menuntut ilmu masih harus dimandikan dan harus dikafani. Ilmu itu luar biasa. Sampai Rasulullah menggambarkan ilmu itu ayune koyok bidadari. Wajib ain lanang wadon nuntut ilmu, ojo leren yen durung ilang budungmu gitu. Jadi orang menuntut ilmu itu kata Rasulullah jangan berhenti sebelum bodohnya habis. Nah, bodoh kita habisnya kapan? Tidak akan pernah habis sampai mati. Makanya kalau ada orang beranggapan mencari guru cuma satu saja, terfokus kepada satu ustadz atau satu kiai, jangan harap orang itu menjadi orang yang berilmu, justru menjadi orang bodoh. Seperti contoh kemarin kita dapati kita share di grup kita, seorang ustadz yang nggak main-main, lulusannya lulusan Madinah. Ada istilah sunnah wajib.
ini menunjukkan kebodohan seseorang. Sunnah itu ya sunnah. Kalau sunnah muakkad itu beda. Sunnah muakkad itu sunnah yang disepakati oleh sebagian besar, hampir seluruh ulama itu sepakat. Seperti sholat gerhana, seperti sholat idul fitri, sholat idul adha, dan sebagainya. Tapi tidak jadi wajib. Sekalipun kita tidak melaksanakan, tidak akan menjadi dosa buat kita. Cuman kurang sempurna ibadah sebelumnya yang kita lakukan. Bahkan sampai mewajibkan jenggot, itu ngawur. Sunnah memelihara jenggot itu sunnah, tidak ada wajibnya. Hanya orang dungu itu yang menyatakan jenggot itu wajib. Rahib-rahib orang Yahudi itu pakai jenggot semua. Dukun-dukun di Amerika itu pakai jenggot semua. Kalau sampai nanti dikasih kesempatan oleh Allah jalan-jalan di Texas itu, di sana banyak dukun-dukun jenggotnya sampai segini-gini itu, gondrong-gondrong dan sebagainya. Makanya kalau Gus yang gondrong-gondrong ini kayak dukun-dukun yang Amerika. Beda. Jadi memeliharanya itu sunnah. Kalau kumis itu disuruh mencukur bersih. Kalau jenggot disuruh memelihara, nggak boleh dicukur habis, dirapikan aja. Jadi makanya orang-orang yang tergabung di dalam pengajian-pengajian mereka itu nggak berkembang. Jadi mereka tidak sadar ustadznya itu menyesatkan dirinya dan dia bangga dengan kesesatan. Digambarkan oleh Rasulullah SAW itu, ilmu iku ayu kaya widodari. Jadi ilmu itu kalau nanti kita mati, kalau kita mati membawa ilmu-ilmu yang baik, ilmu yang benar, ilmu yang bermanfaat, ilmu-ilmu itu akan mendatangi kita seperti wanita-wanita cantik, seperti bidadari-bidadari yang akan menemani kita dalam kubur. Jadi jangan khawatir bapak kalau istrinya lupa nggak doain, nanti kalau ilmunya banyak nanti ada temennya cantik-cantik di dalam kubur. Baik, jadi sampai ada satu hadis riwayat Muslim itu menggambarkan ada orang datang ke rumahnya Pak Heru. Kemudian orang itu niatnya nggak niat ngaji, niatnya cari Pak Heru. Istrinya Pak Heru bilang, oh Pak Heru ngaji di sana, di Pandean, di tempatnya Abah Yunus. Kemudian orang itu nyusul ke sini, ikut duduk di situ. Yang tadinya tidak ada niat untuk menuntut ilmu, tidak niat ngaji, dibilang Pak Heru ngaji, ikut duduk di situ mendengarkan sampai habis. Pahalanya tidak beda dengan Pak Heru. Tidak dikurangi sedikit pun, tapi Pak Heru jadi 2 pahalanya. Maka kalau orang itu menuntut ilmu, kemudian dia mengajak orang lain untuk datang, mengajak lagi, itu seperti MLM, dapat double. Kita ngajak 3 orang, maka pahala kita sendiri dapat pahala dari 3 orang itu tanpa dikurangi sedikit pun pahala orang itu. Itu luar biasanya ilmu. Majelis ilmu itu dikatakan di dalam hadis yang lain, tatkala majelis ilmu itu dimulai, ya, orang bicara itu haram hukumnya. Jangankan bicara, kita berzikir saja diterima oleh Allah, zikirnya ditolak. Saking pentingnya, saking luar biasanya derajat majelis ilmu. Dan saat majelis itu dimulai, maka seluruh malaikat di langit itu turun ke bumi. Mereka duduk, cuman kita tidak bisa lihat. Mereka mendoakan dan mengaminkan apa yang ada dalam hati kita. Dan mereka tidak pergi sebelum seluruh orang yang ada di majelis ini berdiri dan meninggalkan tempat majelis ini. Di situ luar biasanya ilmu. Maka jangan pernah a priori dengan ilmu, dan jangan ngaji jangan cuma ke Abah Yunus, tidak pinter-pinter. Ngaji sampai kemanapun. Imam Bukhari itu ngaji kepada 286 guru. Ya.
286 di 98 negara. Zaman belum ada pesawat terbang, belum ada teknologi seperti sekarang. Itu pun Imam Bukhari tidak merasa dia orang berilmu, rendah hati ya. Oh sekarang kok sok-sokan banget ya di YouTube tuh, naudzubillah min dzalik, subhanallah. Gak ada, kalau ada jenggot dijamin surga gitu, langsung jenggotan kabeh. Ya nggak usah sholat, jenggotan aja biar masuk surga. Itu kadang-kadang mereka nggak sadar bahwa ilmu itu luas. Kalau dulu orang berguru hanya kepada Rasulullah Muhammad SAW, karena figur ini cuma satu. Beliau Rasulullah itu diajar langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian diajarkan kepada para sahabat-sahabat, terus ke tabiin. Ini pecah. Semakin terbagi ilmu. Saat di generasi tabi'in saja ilmu sudah terbagi. Ada yang ahlinya di Quran, ada ahlinya di tafsir, ada ahlinya di hadis, terus. Sampai sekarang. Sekarang pun tambah terbagi-bagi lagi. Tidak ada satu ustadz pun atau kiai pun di muka bumi ini yang menguasai seluruh ilmu Allah. Kalau saya mau ngaji fikih, tentang benar-benar fikih, ada tempatnya sendiri. Ngaji tafsir ada tempatnya sendiri, ngaji hadis ada tempatnya sendiri, ngaji apapun. Jadi kalau orang dungu itu orang yang gak mau belajar kepada banyak orang, mengklaim mau belajar cuma pada satu orang, itu dungu. Dia sudah mentasbihkan manusia itu melebihi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal debu yang menempel di sandal Rasulullah Muhammad SAW itu lebih mulia dibanding seluruh orang alim yang hidup di muka bumi sampai yaumil akhir. Sama debu yang nempel aja nggak bisa nandingi itu orang alim. Seluruh orang alim yang ada di muka bumi ini, yang hidup di muka bumi ini, tidak bisa mengalahkan kemuliaan debu yang nempel di sandal baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tadi ada pertanyaan, bagaimana sih kita ini supaya iman itu tidak naik turun, agar iman itu semakin meningkat, semakin tertata, kan gitu. Kalau ingin imannya itu baik, ingin imannya itu benar-benar tertata di sini, benar-benar manggon yang hati, manggon yang pikiran. Yang pertama itu imani Allah dengan benar dan baik. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan dalam firman-Nya, surat Al-Baqarah, ya, surat Al-Baqarah ayat 177. Laisal birra an tuwalu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Ya. Laisal birra an tuwalu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bukanlah merupakan suatu kebajikan menghadapkan wajah ke barat atau ke timur. Maksudnya itu hanya dengan sholat. Sholat itu hanya menjadi pertanda bahwa kita ini muslim. Baina muslim wal kafir as-sholat. Yang membedakan orang itu kafir atau muslim, sholat. Kalau sudah tidak sholat, kafir. Sampai sholat, sampai nggak bayar zakat, tetap muslim. Sampai sholat, sampai tidak mau sedekah, tetap muslim. Sampai sholat, tapi sampai tidak mau puasa Ramadan, tetap muslim. Sampai sholat, sampai tidak mau haji, sampai mati. Selama kita nggak mampu. Kalau mampu beda. Kalau ketidakmampuannya tidak bisa membawa dia pergi haji, dia tetap muslim. Walaupun tidak zakat itu ada sanksinya. Tidak puasa ada sanksi dosanya. Tidak haji. Kalau mampu, maka tidak boleh mati Islam. Gitu kan? Tapi tetap identitas dia dianggap muslim. Tetapi kalau sudah nggak sholat, sudah selesai, kafir kita. Di situ bedanya. Maka Allah sampaikan dengan tegas di sini.
Laisal birra an tuwallu wujuhakum. Bukanlah menghadapkan wajah qibalal masyriqi wal maghrib, ke arah barat dan timur itu merupakan satu kebajikan. Yang dikatakan kebajikan itu yang pertama, albirra man amana billah. Kebajikan itu adalah saat kamu mengimani Allah secara benar. Bukan sekedar percaya kepada adanya Allah. Kalau kita hanya percaya, sekedar percaya adanya Allah, orang kafir pun percaya sama Allah. Orang Kristen itu percaya ada Allah. Orang Buddha percaya kok ada Sang Hyang Widi, Allah yang Maha Tunggal. Gak ada beda kita. Kalau keimanan kita hanya terbatas kepada adanya Allah. Yang dimaksud amanah itu mengimani secara totalitas tentang Allah dan segala apa yang melekat pada diri Allah. Allah itu Maha Kuasa karena pemilik langit dan bumi. Allah Maha Kuasa karena memiliki seluruh apa yang ada di dalam langit dan bumi, dan Dia yang berhak menghidupkan dan berhak mematikan. Apa aplikasinya? Jangan takut kepada selain Allah. Kalau presiden itu sok kuasa, bukan penguasa. Wong dia hidup dihidupkan Allah kok. Mana bisa presiden hidup seumur hidup? Tidak akan bisa siapapun presidennya. Presiden itu sok kuasa. Dengan kekuasaannya dia bisa main itu usak enak dewe. Jadi pejabat tinggi, jadi Kapolri, jadi Panglima itu sok kuasa saja. Dia nggak punya kekuasaan apa-apa. Yang menjadikan dia presiden itu Allah. Yang menjadikan dia Panglima itu Allah. Yang menjadikan dia Kapolri Allah. Yang menjadikan dia gubernur Allah. Yang menjadikan apapun Allah. Nah ini salah kaprahnya di situ. Makanya iman kita tidak bisa noto. Karena kita masih takut kepada selain Allah. Jadi iman itu akan tertata bila kita benar-benar mengimani Allah secara totalitas. Bahwa Allah itu Maha Kuasa, ya sudah. Jadikan Allah itu Maha Kuasa. Yakinlah bahwa yang pemegang kekuasaan mutlak di muka bumi dan di atas langit Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kan banyak orang coba tidak pernah bangga kepada Allah yang menghidupkan dirinya, yang memberi rezeki dirinya. Malah bangga-bangga ngelem-ngelem itu pejabat-pejabat dilem. Presidennya dilem-lem, dibela-belain. Bahkan ada Ustadz Dungu kemarin tuh ngajak sujud syukur kepada presiden. Gila nggak? Gila itu Ustadz itu. Mari kita ini semua umat Islam sujud syukur kepada presiden karena sudah mencabut miras, padahal yang dicabut lampirannya, bukan perpresnya. Loh, ini saya heran. Katanya percaya Allah itu Maha Kuasa, Allah Maha segala-galanya. Kok takut orang Islam gitu loh. Presidennya ngaku Islam. Miras itu minuman keras jelas-jelas diharamkan oleh Allah. Kalau ada pemimpin berani menghalalkan miras, berarti dia menentang Allah. Kalau orang sudah menentang Allah, wajib diperangi. Harusnya kiai-kiai itu berontak, ulama itu ngamuk, umat Islam marah. Kalau perlu dibunuh nggak apa-apa kok presiden kayak begitu. Lawang Allah yang menghidupkan dirinya kok ditentang, ngawur banget. Kalau dia Muslim, dia Islam, sudah tahu aturan itu nggak boleh di dalam Al-Quran. Ini Al-Quran bukan main-main. Yang melarang miras itu bukan Nabi, tapi langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini masih dibangga-banggain. Masih banyak yang bela-belain. Terutama orang Islam. Yang paling dulu lagi ini ada ulama di sampingnya. Bidek canggamnya. Ini ulama macam apa itu? Bahkan mau cari-cari dalil untuk membenarkan itu. Sekarang muncul itu dalilnya. Tidak apa-apa kalau untuk pendapatan negara.
Gila. Maka iman kita nggak pernah ketoto karena kita nggak pernah takut kepada Allah secara totalitas. Takut kepada atasan. Coba, bergantung kita kebanyakan kepada pekerjaan, kepada perdagangan kita. Berharap kepada manusia. Kalau kita benar-benar beriman pada Allah, kita punya masalah, ambil air wudhu, sholat 2 rakaat, ngadu ke Allah. Karena yang bisa bikin masalah itu Gusti Allah. Yang bisa menyelesaikan masalah Gusti. Tapi kebanyakan kita ngadu kepada manusia. Curhatnya kepada manusia. Maka iman kita di mana? Akhirnya sholat kita nggak ada arti gitu loh. Makanya Allah katakan, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bukan kebajikan sholatmu itu kalau kamu tidak membawa Allah serta di dalam sholat itu. Sehingga aplikasi dari sholatnya nggak ada. Ini yang harus benar-benar dipahami. Jadi jadikan Allah itu segala-galanya, sudah yang lain lewat. Jangan pernah takut. Saya kapan itu mengkritik habis di YouTube saya. Istri saya ketakutan. Ujo keras-keras. Oh ditangkap ya benar. Malah senang saya. Senangnya apa? Saya bisa menunjukkan ke masyarakat bahwa pemimpin kita ini saat ini bukan orang muslim. Karena orang muslim itu menerima nasihat itu obat jamu untuk sembuh dari penyakit, untuk lebih baik agar segar badannya. Dan kalau orang tidak mau dikritik, tidak mau dinasihati, tidak mau diingatkan, bukan manusia itu. Manusia itu nggak ada yang sempurna. Yang nyuruh kita saling menasihati itu Allah. Wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa, sesungguhnya seluruh manusia itu dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat, kecuali orang-orang beriman yang selalu beramal soleh. Terus apa? Innal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis, saling menasihati dalam kebenaran, dalam kesabaran. Perintah Allah. Kalau ada orang ngaku Islam, diingatkan, dinasihati, marah, menggunakan kekuasaannya untuk menangkap orang, dipenjarakan, bukan manusia itu. Itu calon bahan baku neraka itu. Loh, kok Pak Yunus ngomongin ngawur, orang ngawur. Surat Al-A'raf jelas kok. Walaqad dara'na fi jahannama katsira minal jinni wal ins. Dan aku jadikan bahan baku api neraka itu. Bukan penghuni neraka ini yang dibilang Allah di surat Al-A'raf ini. Walaqad dara'na fi jahannama katsira minal jinni wal insi. Dan tidaklah aku jadikan bahan bakar api neraka itu kebanyakan dari manusia dan jin. Bahan bakar. Arangin rokok. Siapa mereka? Punya kupingnya bumpet. Orang gelem nerima nasihat. Punya mulutnya diam, terkunci untuk bicara kebenaran. Dia sembunyikan kebenaran. Padahal wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kau campur adukkan antara yang hak dengan yang batil. Wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Dan sampaikan kebenaran itu bila kamu tahu itu benar. Jangan disembunyikan, jangan takut kalau itu kebenaran, sampaikan. Perintah Allah. Kalau kita menyampaikan perintah Allah ini kita dipenjara, loh monggo. Berarti saya akan mendapatkan kenikmatan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu harus diyakini. Kalau sudah kita tidak menata kehidupan ini dengan keimanan yang mutlak, secara totalitas kepada Allah, dan apapun yang melekat di zat yang maha segalanya ini, maka terombang-ambing iman itu. Harus diyakinkan pada diri.
bahwa hidup ini ada di tangan Allah. Yang ngatur kematian juga Allah. Kalau sampean ke bank, ngantri CS, ngantri teller, jelas nomornya kan? Akan dipanggil sesuai nomor urut. Tapi mati tidak ada urutannya. Tidak sedikit yang lebih muda mendahului yang lebih tua. Saya sudah disalib keponakan saya, sudah disalib adik saya kandung. Nggak tahu kita. Tapi kita kenapa nggak pernah bicara itu, nggak pernah takut itu, bahwa yang punya hak untuk menghidupkan dan mematikan hanya Allah. Yang punya hak untuk mengatur rezeki dan jumlahnya serta dari mana datangnya lewat siapa itu juga Allah. Jadi keimanannya harus ke sana, bukan cuma percaya adanya Allah. Al-birru man amana billahi wal yaumil akhir. Ya. Setelah kita benar-benar mempercayai Allah dan segala apa yang melekat di dalam diri Allah, kita benar-benar percaya kepada adanya hari akhir. Orang sekarang enggak kok, yang diributin mobil baru, rumah baru. Wong lanang-lanang duwe akeh bojo anyar. Sing diributi istri baru. Nggak pernah berpikir duitnya banyak kok bangun masjid. Bantu orang tidak mampu, nyantuni anak yatim, memberi makan orang-orang yang kelaparan. Sehingga kalau orang sudah melupakan hari akhir, padahal hari akhir itu hak, nyata, pasti datangnya. Tinggal tunggu waktu kita sampai sana. Hidup di dunia ini sementara, tapi hidup di akhir itu kekal abadi. Kenapa? Justru yang kita kejar, yang kita pikirin, yang kita angan-angan itu hanya kehidupan di dunia, bukan kehidupan di sana. Mau berapa sih kita? Rumah kita mau berapa? Mau 10. Yang ditempati 1. Rumahnya segede ini, yang ditempati kamarnya 1. Enggak, hari ini kamar sini, besok kamar enggak. Kamar digedein, ya tidurnya ya pas awain yang tempat tidur. Orang mungkin pindah rono pindah ini mungkin. Sebanyak apapun akan ditinggal. Sebagus apapun akan ditinggal. Tidak ada yang pernah dibawa. Ini yang kadang-kadang, makanya kalau orang sudah melupakan hari akhir, yang terjadi apa? Ubud dunya da'iqatul maut. Cintanya kepada dunia luar biasa, tapi takut mati. Padahal mati itu pasti. Ya. Jadi iman yang benar pada Allah, kemudian iman pada hari akhir. Ini saya jawab di sini sedikit aja dulu. Gak usah banyak-banyak. Nanti diterangkan lagi karena pertanyaannya banyak banget. Ya. Jadi yang pertama-tama untuk menata iman, agar iman itu benar-benar notoneng ati, benar-benar berada di dalam sanubari kita, imani Allah secara baik dan benar, secara totalitas. Jangan cuma percaya adanya Allah, tapi percayalah segala apa yang melekat pada zat Allah. Minimal hafal Asmaul Husna, minimal hafal sifat wajib dan jaiznya Allah. Tahu itu insya Allah. Dan yang kedua, sandarkan hidup ini untuk berpikir dan menyiapkan hari akhirat. Itu pasti. Siapapun kita, mau jadi apapun kita pasti akan sampai di akhirat. Oke? Baik. Ada pertanyaan lain yang harus saya jelaskan karena kalau ini nanti dibahas lagi. Ada pertanyaan tentang bedanya infak, sedekah dan zakat. Ya. Kalau sedekah, ya sedekah itu bisa berupa makanan, bisa berupa pakaian, bisa berupa uang, bisa berupa tenaga.
Kadang orang lupa nih. Sampai naik bis, ya, dapat tempat duduk. Kemudian ada ibu-ibu tua, nggak dapat tempat duduk berdiri. Sampai dengan rela hati, Bu, monggo jenengan pinarak mriki, kula mawon sing ngadeg. Itu lebih baik sedekah itu dibanding sedekah 1 juta yang direncanakan. Jenengan punya rencana besok pagi saya dapat duit. Begitu duit saya masuk, insya Allah saya akan langsung membantu anak yatim 1 juta. Saya akan membantu pembangunan masjid 1 juta. Belum terlaksana ini. Ataupun sudah terlaksana paginya, siangnya kok memberi tempat duduk orang yang tidak bisa duduk. Itu lebih mulia yang ngasih tempat duduk ini dari uang 1 juta. Ada orang mau nyebrang, kayak saya nyebrang, takut maju mundur. Kita datang, Bu, Pak, monggo, cekal tangan ini, seberang. Ini sedekah. Ada orang mau ngangkat barang berat, susah, kita lewat, angkatin. Ini sedekah. Jadi sedekah itu bisa berupa duit, bisa berupa pakaian, bisa berupa senyuman, bisa berupa wajah yang cerah. Ketemu teman, walaupun gak ada duit belas, tetap guyu kawan ngetan. Guyu aja guyu. Lek guyu repot. Ya. Jadi macam-macam kalau sedekah itu luas. Dan kalau sedekah berupa uang, beda ya, makanan sama uang. Kalau sedekah berupa uang harus kepada orang-orang yang sangat membutuhkan. Ya, orang yang sangat membutuhkan, orang fakir, orang miskin. Tapi kalau makanan, siapapun, presiden pun boleh kasih makan. Saya pengen nanti pas bagi-bagi nasi bungkus, presiden lewat, tak kasih gitu 1 bungkus. Pak Presiden, sedekah ini ikhlas dari saya ini. Bukan kayak sampean bagi-bagi duitnya negara. Ngomongnya dari presiden. Ini duit saya sendiri nih, dari jualan madu nih. Sekali-sekali gitu. Kalau makanan bebas, ya, bebas. Makanya seperti apa namanya, hewan kurban itu masuk sedekah sebetulnya. Korban itu makanya tidak boleh, tidak ada yang namanya amil kurban. Kalau ambil zakat ada. Makanya berkali-kali saya katakan, aku tuh heran loh. Orang-orang itu kok tidak dipahamkan gitu loh. Yang syariat korban itu disembelih sendiri, kemudian dibagikan ke tetangga kanan kiri, depan muka. Sekalipun kaya raya, sekalipun Yahudi, sekalipun Kristen, sekalipun Konghucu, boleh terima daging korban. Sedangkan bagian kita, bagian yang berkorban itu, bila disertakan itu menjadi sedekah. Gitu kan? Jadi enggak harus di masjid, enggak harus orang miskin, enggak ada syariat korban orang miskin. Tapi kalau kita ingin berkorban di tempat orang-orang yang miskin, boleh, tidak dilarang. Tapi yang sesuai syariat itu dibelah dewi gitu loh. Nah, infak. Jadi infak itu adalah sesuatu yang diberikan berupa uang. Uang saja, guys. Uang kepada masjid, ke pondok pesantren, infak pembangunan. Melekat dia di situ. Infak itu melekat. Kalau sedekah, sekali kita sedekah sudah selesai. Cuma Allah janjikan di dalam Al-Baqarah itu, orang sedekah itu seperti menanam 1 biji. Yang biji itu bisa tumbuh 1 pohon besar, yang pohon itu akan bercabang 6, 7 apa 6? 7. Yang masing-masing cabangnya berbuah 100. Maka kalau orang sedekah 1000, balasannya minimal 100.000.
Kalau ikhlas banget iso 200, iso 300, iso 400, iso 700, iso dikekno sak wit-wite sak ayat ayate. Itu keterangan ayatnya begitu. Surat Al-Baqarah ayat 260 berapa? 63 ya? 61. Jadi masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atun habbah wallahu yudhaifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Jadi perumpamaan sedekah itu seperti menanam satu biji, yang biji itu tumbuh pohon besar bercabang 7, masing-masing cabang berbuah 100. Bisa diberikan 700 biji itu sebagai balasan, tapi Allah dengan tegas mengatakan di sini, wallahu yudhaifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Allah melipat gandakan ganjaran sedekah itu bagi siapa yang dikehendaki. Wallahu wasi'un alim, sesungguhnya Allah Maha luas karunia-Nya. Maksud dilipat gandakan dikekno sak wit-wite sak oyot-oyote. Gitu. Jadi kalau infak untuk pembangunan masjid, ya, untuk pembangunan pondok pesantren, macam-macam yang nilainya akan terus berkembang. Jariah. Ya. Jariah. Makanya kalau orang bangun masjid, ini ada masjid dibongkar, nggak boleh dibuang ini. Temboknya apanya nggak boleh dibuang. Diratakan untuk dasar, diratakan di tempat masjid itu dibangun, jadi masjidnya lebih tinggi lagi. Kayunya nggak boleh dikasihkan, dibuang nggak boleh, karena itu infaknya orang, nggak boleh. Jendelanya mau nggak boleh, kayu-kayu nggak kepakai, jendela nggak kepakai, bakar, dibakar, taruh di tumpuan tanah tadi. Kemudian nanti di atasnya dipasang keramik. Maka orang dulu yang infak untuk masjid itu tetap mendapat pahala. Haram hukumnya membuang barang bekas masjid itu, tidak boleh. Padahal banyak yang gomule. Cendelone digoneng pawon. Dibakar. Tidak boleh. Tidak boleh juga dilelang. Dijual tidak boleh. Bekas masjid itu harus dikembalikan ke masjid. Ya, gendang-gendangnya itu ditaruh, dihancurin buat ini apa dasarnya masjid. Kemudian diplester, baru pasang keramik. Nggak boleh. Harus digunakan untuk masjid. Kalau dirobohkan ya dirobohkan sudah. Itu bedanya infak. Infak itu berkembang terus, makanya tidak boleh disalahgunakan. Ya. Zakat. Apa bedanya dengan zakat? Kalau zakat itu ada aturannya. Ya. Zakat itu kalau kita bicara zakat mal penghasilan itu yang baru bisa dikeluarkan zakatnya, ya. Saya bergaji 100 juta. Berarti melebihi nisab zakat, gitu. Hitungan zakat mal itu harus senisab dengan 80 gram emas. Nisabnya itu, baru nisab. Ya, belum haulnya. Jadi nisabnya zakat itu 80 gram emas. Maka kalau Mbak Pami itu gajinya 90 juta, begitu terima gaji langsung zakati 2,5%. Tapi kalau gajinya baru 30 juta, 40 juta, apalagi cuma 8 juta, tak ada wajib zakat di situ. Hanya orang kentir itu yang mewajibkan zakat itu. Ya, zakat penghasilan 2,5% mau dipotong oleh negara, itu negara kentir itu. Tidak ada. Zakat mal itu ada nisab, ada haul. Ya, ada nisab, ada haul. Saya gaji 10 juta. Kebutuhan rumah tangga 7 juta. Berarti saya sisa berapa? 3 juta. Saya simpen setahun. Baru berapa? 36 juta. Belum wajib zakat.
belum wajib zakat. Saya simpan lagi 2 tahun, baru berapa? 72 juta. Belum wajib zakat. Simpan lagi gak kepake 3 tahun, jadi berapa? 108 juta. Benar? Aku gak nge kalkulator ya. 108 juta. Nah, di saat 108 juta ini sudah jatuh nisab. Baru jatuh nisab. Belum sampai zakatnya ini wajib. Nunggu haul dulu. Haul itu harta yang kita simpan 100 juta ini mengendap 1 tahun. Ya. Jadi kalau sudah ada harta yang sudah senisab ini, nisabnya sudah sampai, dibiarin dulu. Kalau uang ini mengendam 1 tahun, maka tahun pertama tidak kelong apa-apa, wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. Itu zakat mal. Zakat mal penghasilan. Saya tahun ini Desember punya celengan 1,5 juta. Sudah nisab kan? Tapi belum haul. Gak bisa dizakati. Nunggu setahun. Tapi tiba-tiba bulan Juni anak saya kuliah. Masuk kuliah bayar 75 juta. Sudah gak sampai nisab sudah. Sudah hangus. Gak ada zakatnya lagi. Beda dengan zakat tijaro. Ya. Zakat perdagangan. Zakat perdagangan itu berapapun dapatnya wajib dikeluarkan 2,5%. Pak Heru dodolan pembersih lantai. Modalnya 7.000, dijual 10.000. Maka 2,5% dari 10.000 berapa? 250 wajib. Tapi karena zakat itu ada asnafnya, ya gak cukup lah dibagi. Simpen dhisik, bikin celengan, tulisi tabungan zakat. Setiap habis jualan masukin plung. Setiap habis jualan masukin plung. Kenapa? Zakat itu dibagi 7 asnaf kalau dibagi sendiri. Ya. Kalau kita mau bagi sendiri maka 7 golongan yang dapat bagian ini. Tapi kalau kita serahkan ke panitia zakat, ke amil zakat, maka jadi 8 golongan. Siapa golongan-golongan yang wajib dizakati? 1, orang fakir. Ya. Wong fakir ini pasti, wong fakir itu beda mbek miskin. Ya, fakir. Kedua, miskin. Ketiga, mu'alaf. Keempat, budak. Kelima, orang gharim. Keenam, ibnu sabil. Ketujuh, fi sabilillah. Itu yang berhak menerima zakat. Gitu loh. Jadi nggak bisa zakat yang dikasihkan orang miskin dok, nggak boleh. Zakat hanya dikasihkan orang fakir saja nggak boleh. Maka kalau saya keluar zakat 10 juta, ya dibagi 7, jadinya 1.400.000-an. Kasih amplop-amplop. Miskin, fakir, ibnu sabil, budak, fisabilillah, gharim, mu'alaf. Yang paling berhak untuk menerima zakat yang pertama siapa? Keluarga terdekat. Ibu, bapak gak boleh. Ya, ibu dan bapak kita tidak boleh terima zakat kita. Kalau sedekah boleh. Tapi kakak kandung boleh, adik kandung boleh. Boleh, Pak Lek boleh, Pak D boleh. Wah, keluarga ibu kaya-kaya, amin. Keluarga bapak kaya-kaya, amin. Tetangga kaya-kaya, cari orang lain. Jadi yang pertama yang paling berat ada keluarga terdekat, kerabat. Dulur sak kandung. Dulure bapak, dulure ibu, dulure mbah. Lera enek, tonggo terdekat. Tonggo cilik suki-suki, tonggo sing rada ado. Urutan itu.
Kalau amil tidak apa-apa, sudah urusannya amil. Dibagi 8. Kalau sampai serahkan ke saya tak bagi 8, saya dapat. Saya kan amilnya. Dapat saya, jatahnya amil ya kan. Kalau jenengan zakat 8 juta, saya dapat 1 juta. Enak jadi ambil zakat itu. Makanya kan sekarang banyak tuh orang buka. Ya, ambil zakat baru itu banyak. Gimana? Enggak banyak, 100 juta, 10 juta sudah dapat. Bagian amilnya. Kalau amilnya 3 orang, mesti 3,5 juta dapat. Dan tidak boleh bagian orang fakir dikasihkan orang mu'alaf. Tidak boleh. Orang yatim piatu nggak ada, yatim piatu itu nggak ada zakatnya. Yatim piatu tidak berhak terima zakat, tapi boleh disedekahkan. Ya. Jadi harus disampaikan, cari mu'alaf. Kalau sudah 1 tahun nggak ketemu, namanya fakir sudah ketemu, miskin ketemu, gorim, tahu gorim? Tahu gorim dah? Ojo mandu-mandu toh. Gorim itu orang yang berhutang untuk makan. Bukan orang yang tidak bisa nyaur hutang. Kalau nggak bisa nyaur hutang, saya berat. Gorim. Aku dihutang bank ya. Mau aku cek kredit aku. Cek kurang 12 bulan lunasi. Gorim itu orang yang berhutang untuk makan atau untuk nyekolahkan anak karena ketidakmampuan. Itu masuk gorim. Mu'alaf, itu mu'alaf walaupun suge, mobilnya 10, berhak terima zakat, boleh. Mu'alaf tidak harus miskin. Ibnu Sabil, wah kangelan kalau Ibnu Sabil itu susah banget. Kasih aja anak-anak di pondok. Anak-anak di pondok yang rumahnya Solo, mondoknya di Ponorogo, mondoknya di Kudus, itu kan masuk Ibnu Sabil itu. Fisabilillah banyak. Marbot masjid, orang-orang yang mengajar ngaji, ngajar TPK, TPA, TPQ, orang-orang yang bekerja untuk ya bersih-bersih masjid atau apa, bersih-bersih sekolahan, madrasah, jaga pondok. Ada kan menjaga pondok malam kayak satam itu kan, itu masuk sabilillah, boleh berat. Bagi langsung dizakati, bukan langsung dibagi. Dizakati oleh pira pun. Saya payu madu satu seketewu, langsung saya zakati 2,5%. Saya impun. Nanti kalau Ramadan baru saya keluarin, saya bagi-bagi. Nah kalau langsung saya keluarin, gimana baginya? 1 seketewu zakati pira, man? Hah? 3.500 dibagi 7 pira? 500-an. Oleh kelompok siji. Apa? Zakat mal. Tidak apa-apa sampai banyak. Pokoknya kalau perdagangan itu setiap laku keluarin 2,5%. Zakat mal ya nunggu nisab sama haul. Iya, kalau nggak masuk nisab nggak mungkin. Kenapa harus 80 juta? Coba sampai hitung. Kalau 80 juta, 2,5%-nya berapa? Ayo. 2 juta. Ngitung ngono kok angel banget toh. 80 juta itu 2,5%-nya 2 juta. Lah 2 juta dibagi 7 berapa? 250 lebih, Cak. 300 kurang sithik, 290-an itu. Iya kan? Sih lumayan kan? 290.000 loh. Untuk repes. Makanya ada batasan nisab itu karena kalau dikeluarkan dan langsung dibagi masih manton gitu loh. Yang nerima itu cek mending 290.000 jaga pono 300 dibagi 3 orang miskin 1.000-an. Ya? Benar enggak? Cuma madu toh. Enggak ada. Perdagangan tidak terkait motong hutang. Enggak ada.
Zakat tetap zakat. Zakat dihimpun sendiri, utang tetap dibayar sendiri. Dari labanya dikumpulkan sebagian untuk bayar utangnya. Enggak, hitungannya dari yang perdagangannya apa setelah utang? Utang apa itu? Misalnya punya utang, labanya misalnya. Oh, aku kulakne utang gitu ya. Ya. Iki tuku utang sih. 1.000. Tak dol 1.500. Dari 500-nya itu ya. Enggak, ya disakati 1.500. Jadi zakat tijaro itu dari nilai jual. Omset. Omsetnya 1 juta ya 2,5% atau 1 juta. Bukan dari untung kotor. Kalau untung kotor, untung bersih itu maksudnya zakat tijaro siasa. Kalau itu usahanya sendiri, kalau usahanya bersama-sama, katanya dia usahanya 30%. Ya enggak pengaruh. Mamanya saya join sama Valdera. Bagi hasil 70-30 atau 60-40. Zakati dulu 2,5% kesepakatan kan. Zakati dulu 2,5%, keluarkan sedekahnya 5%, sisanya dibagi. Kalau sesama muslim, kalau sesama non-muslim. Sama muslim. Ya ngomong terus terang, saya bekerja harus menzakati hasil. Saya zakati dulu 2,5% baru saya bagi. Iya. Kan yang ngelola kita. Kalau yang ngelola dia kita tidak wajib. Kita menzakati sesuai yang kita terima. Iya, jadi mamanya saya investasi pada orang Kristen. Saya dapat bagi hasil 40 juta. Yang saya zakati ya hasil saya 40-nya. Bukan omsetnya. Tapi orang Kristen itu menyerahkan ke saya yang mengelola, saya yang menjalankan. Maka setiap omset tak zakati dulu. Gitu loh. Kita jangan ikut mereka, tapi ikut aturan kita. Jadi zakat mal untuk pegawai harus digarisbawahi yang kenceng. Tidak ada zakat mal untuk pegawai. Ya, hanya orang dungu yang memberlakukan zakat mal kanggo pegawai, apalagi gajinya di bawah 50 juta, di bawah 80 juta. Zakat mal itu ada nisabnya, ada haulnya. Dua-duanya harus tercapai. Haulnya tercapai, nisab tidak tercapai, nggak bisa dizakati. Nisabnya tercapai, haulnya nggak tercapai, nggak bisa dizakati. Ya, itu zakat. Kalau zakat pertanian beda lagi hitungannya. Zakat peternakan beda lagi hitungannya. Nanti kita bahas bab zakat itu. Kita bicara yang pokok. Apa itu? Enggak, beda. Pertanian, perkebunan nggak sama, Bu. Pertanian itu tanda hujan sama pengairan beda zakatnya. Beda lagi. Peternakan itu ada hitungannya ternak. Jadi kalau kambing sekian, zakatnya sekian. Kambing sekian, zakatnya sekian. Sapi sekian. Apa? Sama. Ayam juga sama, ada hitungannya. Sekian ekor ada zakatnya sekian. Sekian ekor ada zakatnya sekian. Ada hitungannya sendiri. Nanti saya sampaikan di pembahasan khusus zakat ya. Jadi ini kita bicara yang pokok intinya zakat mal. Kita sudah tahu, jangan sampai kita salah kaprah. Ya. Aku zakat mau. Istri saya dapat TPP jadi dapat TPP nggak ngerti aku. Iki dizakati piro? Dosa ngono mbok zakati kene aku ae. Sama. Jadi perdagangan barang dan perdagangan jasa itu sama. Berapapun nilainya, zakati. Makelar itu sama jasa itu, 2,5%. Beda kalau hadiah, ya. Saya tiba-tiba dikasih uang orang 5 juta gitu. Nah, itu zakatnya harus berapa itu? Hah? Oh, dia kena zakat. Hah? Berapa? Kok titik? 10% zakat. Kalau hadiah. Enggak? Iya, hadiah apapun. Makanan apapun.
Boleh. Makanan apapun, bahan makanan itu masuk makanan. Jadi kalau sodako beras masuk makanan, sodako gandum masuk makanan karena bakal dimakan kan. Jadi makanan itu kalau sodako makanan tidak harus ke fakir miskin, boleh ke orang kaya. Ya, boleh ke orang kaya. Kenapa? Kalau infak itu cenderung berupa jariah, pahalanya mengalir terus sampai mati terus mengalir. Kalau zakat ya sudah, kalau sodako, saya sodako makanan ke Teguh. Seperti ini, teman-teman ngirim makanan, kita bagi dimakan. Ya udah ini pahalanya selesai di sini. Selama mereka masih kenyang, pahalanya terus datang. Kalau sudah makanannya diolah, terus besoknya dimasukkan ke itu, brung hilang sudah. Selesai, zakatnya sampai situ. Pahalanya sampai di situ. Tapi kalau infak itu akan mengalir terus. Ya, sampai orangnya mati, selamat tempat yang kita infak itu masih dipakai terus jalan. Sedangkan zakat itu hanya membersihkan harta. Jadi harta yang dizakati itu menjadi berkah, menjadi mudah berkembang. Tidak ada nilai pahalanya itu gak ada. Jadi zakat itu sifatnya membersihkan harta. Jadi zakat itu kotoran dari harta kita. Dibuang kotorannya agar hartanya menjadi bersih. Ya, Bung. Selesai. Ambil. Ya.